Pujilah Tuhan, kita sudah membaca apa yang dan juga mendengar apa yang disampaikan tadi di Wahyu pasal 3 dari ayat 1 sampai yang ke-6. Sewaktu kita periksa surat-surat ke-7 jemaat di kitab Wahyu ini di Asia itu, kita itu harus mengevaluasi hidup kita sendiri dalam keberhasilan dan juga kegagalannya. Surat-surat ini tidak termakan debu dan zaman. Surat-surat ini adalah cermin hidup yang mencerminkan jiwa kita sendiri. Pelajaran kita sekarang ini adalah tentang surat kelima. Kalau kita lihat di kitab Wahyu itu, surat kepada jemaat di kota Sardis yang pernah terkenal. Jemaat ini memiliki ciri-ciri meragukan sebagai salah satu dari dua jemaat yang tentangnya tidak dikatakan sama sekali adanya kebaikan. Setidaknya sejauh menyangkut keseluruhan jemaat. Namun begitu, jemaat ini memiliki sedikit orang yang setia, yang masih berusaha melakukan apa yang benar. Jadi pelajaran kita akan nyoroti orang-orang istimewa ini. Kalau kita lihat surat ini dibuka dengan perkataan gini, dan tuliskanlah kepada malaikat atau utusan jemaat di Sardis. Kita tidak tahu kapan jemaat di Sardis itu dimulai, kemungkinan itu dimulai ketika Rasul Paulus bekerja di Efesus. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 19, di ayat 3 juga mungkin menunjukkan bahwa Injil ini tiba di Sardis dengan cara yang luar biasa. Kita sudah lihat jemaat-jemaat itu sering dipengaruhi oleh masyarakat di mana mereka itu berada, entah secara negatif atau secara positif. Jemaat itu sebetulnya harus mempengaruhi masyarakat. Kalau kita umpamanya lihat di perkataan Yesus di Matius 5 ayat 13-16, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tapi terlalu sering yang terjadi itu sebaliknya. Salah satu contoh terbaik tentang hal ini adalah jemaat Sardis itu. Kita ingin pertimbangkan 3 ciri kota itu yang tercermin di dalam jemaat itu sebenarnya. Kita lihat kota Sardisnya itu sendiri. Yang pertama itu Sardis itu punya sejarah kejayaan masa lalu. Sardis itu adalah salah satu kota tertua di Asia dan pernah menjadi salah satu kota terhebat. Di tahun 560 sebelum Masehi, itu di bawah Croesus namanya. Kota itu jadi ibu kota sebuah kerajaan kuno, dan itu kota pertama yang mengeluarkan standar uang koin, uang logam. Ya. Beratnya itu dijamin oleh pemerintah uang ini. Kota aslinya itu dibangun di atas gunung Tmolus namanya. Di lereng gunung itu terdapat sungai yang dipenuhi dengan pasir berkandung emas yang berkontribusi bagi kekayaan Croesus itu. Jadi kota itu menjadi kota yang komersial, yang kaya. Yang kedua, Sardis itu punya sejarah terlalu percaya diri. Jalan masuk ke kota itu melalui jalan sempit yang bisa dipertahankan oleh segelintir orang. Jadi dianggap aman dengan segala serangan. Dan posisi itu sepertinya tidak bisa ditembus. Tapi bangsa Persia temukan benteng itu tidak terjaga karena bangsa Sardis ini terlalu percaya diri dan akhirnya kota itu jatuh. Yang ketiga, pada akhirnya di abad pertama itu Sardis itu hidup menurut kejayaan masa lalunya. Kaum bapak hanya bisa mengajarkan anak-anak mereka main kecapi, menari, dan menjadi pedagang. Artinya nggak ada yang menjadi tentara perang gitu. Sardis itu kota yang berisi para musisi, band, tari, dan para pemilik toko. Dan belakangan pada tahun 17 Masehi itu, kota itu dihancurkan oleh gempa bumi dan kota itu dibangun kembali, tapi tidak pernah meraih kembali statusnya yang dahulu. Jadi di Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 ditulis ini, Sardis itu adalah kota miskin yang hidup menurut masa lalu. Jemaat di Sardis itu punya ciri-ciri kota itu. Jadi sebelum Yesus memeriksa berbagai penyakit jemaat di Sardis ini, Yesus pertama kali menandai dirinya sebagai pribadi yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu.
Kita di beberapa minggu lalu sudah lihat bahwa di dalam surat kepada jemaat di Efesus, Yesus juga menandai dirinya sebagai memegang 7 bintang. Tetapi Yesus mengaitkan ini dengan kebenaran yang menggelisahkan, bahwa Yesus itu berjalan di antara jemaat-jemaat itu, memeriksa mereka. Jadi seluruh gambaran di pasal 3 ayat 1 itu memberikan semangat sebetulnya. Gambaran ini adalah yang paling menghibur daripada semua gambaran di dalam surat-surat ini. Ungkapan ketujuh roh. Pertama kali itu ditemukan di pasal 1 ayat 4, di mana diungkapkan mengacu kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sudah diberikan kepada orang Kristen untuk menolong dan memperkuat mereka. Coba kalau kita perhatikan di Kisah 2 ayat 38, waktu khotbah Petrus itu, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di pasal 5 ayat 32 dikatakan begini, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi yang mentaati Kristus itu menerima karunia Roh Kudus itu. Roma 8:11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kan di ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Juga di ayat 26-nya dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka fakta bahwa Yesus memiliki ketujuh arah itu menunjukkan bahwa Yesus itu siap dan mampu menghibur umat Kristen. Di tangan kanannya itu, Yesus itu memegang 7 bintang. Bahwa Yesus itu memiliki 7 bintang. Menurut pasal 1 ayat 16, Yesus memegang bintang-bintang itu di tangan kanannya, tangan perlindungan yang kuat. Hal ini menunjukkan kemampuannya untuk memelihara dan menjaga umatnya. Mengapa Yesus memulai surat ini dengan pesan penghiburan ini kepada jemaat di Sardis? Itu tidak menerima pujian umum yang jemaat Sardis ini. Mungkin Yesus ingin mendorong beberapa orang di dalam jemaat itu yang tetap setia dalam kondisi percobaan. Isi surat itu dimulai dengan kata-kata yang sama yang Yesus gunakan di dalam surat kepada jemaat di Efesus dan Tiatira. Dia katakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus mengulangi kata-kata ini juga di dalam surat kepada jemaat di Philadelphia dan Laodikia. Dan semua jemaat berarti dikatakan, aku tahu pekerjaanmu. Ya. Waktu itu Yesus memuji 2 jemaat, Efesus dan Tiatira itu. Yesus memberitahu umat Kristen di Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ia pernah memuji mereka yang di Tiatira juga. Katanya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. 7 surat itu tidak beredar secara terpisah sebetulnya. Ketika salah satu dari 7 jemaat itu berhimpun untuk mendengarkan surat dari Wahyu Yohanes ini, para anggota itu mendengarkan juga isi 6 surat lainnya. Dengan demikian, sebelum surat kepada jemaat di Sardis itu dibacakan, umat Kristen di Sardis mendengar Yesus itu memuji 4 jemaat lainnya yang sebelumnya. Selain pujiannya kepada jemaat-jemaat di Efesus dan Tiatira, Yesus sudah memuji jemaat di Smyrna atas kesetiaannya meskipun mengalami kesengsaraan, dan jemaat di Pergamus atas keteguhannya berpegang pada nama Tuhan. Karena jemaat di Sardis memiliki masa lalu yang paling terkenal, para anggotanya mungkin sudah mengharapkan pujian yang paling hebat, yang paling mewah dari Yesus itu. Tapi sebaliknya, mereka mendengar penilaian
ilahi yang pastinya sudah menyebabkan mereka itu semua terkejut, terkesiap, dan membuat gusar beberapa orang. Penilaian itu hanya butuh 6 kata dalam bahasa aslinya. Tetapi akan sulit untuk membayangkan adanya bahasa yang memukul lebih keras. Yang dikatakan apa? Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jemaat itu punya nama untuk dikatakan hidup. Reputasi kekuatan rohani di dalam lingkungan saudara seiman. Seandainya saudara mengunjungi jemaat itu pada hari Minggu dan mengamati ibadahnya yang mengesankan, doa-doa yang megah mungkin, nyanyian-nyanyian yang elegan mungkin, khotbah yang luar biasa mungkin, ya. Pelaksanaan perjamuan Tuhan yang bermartabat atau persembahan yang melimpah, kemungkinan besar saudara akan pulang sambil mengatakan, itulah jemaat yang hidup untuk Kristus, ya. Namun begitu Allah tidak melihat sebagaimana manusia melihat. Ada contoh di perjanjian lama itu, pertama Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan mengatakan kepada jemaat itu mati, yaitu mati secara rohani. Seperti perempuan yang disebut di dalam pertama Timotius 5 ayat 6, yang dikatakan apa? Sudah mati selagi hidup. Ya. Kata mati itu bisa didefinisikan sebagai pemisahan. Kalau kematian jasmani adalah keterpisahan tubuh dari jiwa. Kalau kita lihat Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan. Perbuatan adalah mati. Jadi itu kematian rohani yang adalah terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 1-2 juga mengatakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Jadi karena hubungannya dengan Tuhan tidak benar, maka jemaat di Sardis itu memiliki reputasi tapi bukan realitas, memiliki bentuk tapi bukan kekuatan. Untuk memahami betapa mengejutkan penilaian Yesus itu pastinya bagi umat Kristen di Sardis itu. Bayangkan kalau ada seorang laki-laki yang selalu membanggakan dirinya atas kebugaran fisiknya. Dia kelihatannya kuat, gagah. Di masa mudanya dia adalah seorang atlet yang luar biasa dan dia nampak tetap sehat gitu kan. Tapi suatu hari dia pergi ke dokter untuk pemeriksaan rutin. Setelah selesai dites, dokter itu kembali ke ruang pemeriksaan, menatap matanya dan mengatakan, saudara ini orang mati. Diagnosis medis itu tidak akan lebih menyentak dia dibandingkan dengan pemeriksaan rohani oleh Yesus yang pasti sudah membuat orang-orang di Sardis itu terkejut kan. Kelihatannya sehat tapi mati. Mereka ini bukan yang pertama atau yang terakhir yang akan diperiksa sebagai mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa sebetulnya. Suatu minggu pagi, ada contohnya ini, seorang pengkhotbah itu mengumumkan bahwa pada kebaktian malam nanti dia akan berkhotbah untuk pemakaman seorang anggota terkemuka. Malam itu para jemaat bingung menemukan peti mati di depan gedung. Ketika tiba saatnya pengkhotbah itu bicara, dia bicara hal-hal umum tentang orang-orang yang mati ini. Dan akhirnya dia mengatakan, beberapa dari saudara bertanya-tanya siapakah yang mati itu. Saya mengundang saudara untuk melewati peti itu dan lihat isinya. Ketika anggota itu berbaris, mereka lihat ke dalam peti itu dan melihat sebuah cermin yang memantulkan wajah mereka sendiri. Itu merupakan cara halus pengkhotbah itu untuk menunjukkan bahwa jemaat itu butuh kebangkitan rohani. Coba aja kalau kita lihat Mazmur 85 ayat 6. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Itu seruan. Di 119 ayat 25 yang mengatakan, jiwaku melekat padamu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kalau saudara dan saya diberitahu bahwa kematian jasmani itu sudah dekat, kita mungkin akan menuntut bukti bagi pemeriksaan itu. Kenapa? Sampai akhirnya dibilang kita, wah,
Mungkin 2 bulan lagi, mungkin setahun lagi, atau 6 bulan lagi. Orang yang udah kena kanker berat kan biasanya dikatakan begitu, ya kan? Kita perlu buktinya, kenapa sampai dokternya bilang begitu kan? Nih beberapa ayat berikut ini menyebut atau menyeratkan 4 gejala khusus yang menuntun Yesus kepada kesimpulan bahwa jemaat di Sardis itu mengidap penyakit mematikan. Yang pertama, jemaat itu tidur. Ketika orang yang selama ini tampil dengan semangat, energik, tidak ingin berbuat apa-apa kecuali tidur, itulah saatnya mesti konsultasi dokter kan. Yesus itu menasihati jemaat di Sardis, bangunlah, karena mereka sudah seperti orang mau mati itu. Yang kedua juga jemaat Sardis itu mengalami kelesuan. Ketika orang yang dulunya aktif sekarang loyo itu, kita kan prihatin. Umat Kristen di Sardis itu pernah penuh semangat, tapi Yesus mengatakan, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Mereka sudah memulai pekerjaan yang luar biasa, tetapi kehilangan minat. Tidak ada satu hal pun yang mereka sudah tuntaskan kalau begitu. Yang ketiga, jemaat itu apatis. Ketika orang yang bangga terhadap penampilannya menjadi berantakan, menjadi kusut, kita kan khawatir, ya kan? Di ayat pasal 3 ayat 4 itu Yesus mengatakan, tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak menyeparkan pakaiannya, yang menyatakan bahwa sisanya dari anggota jemaat itu berbuat sebaliknya. Kata Yunani yang diterjemahkan mencemarkan itu tidak mengacu kepada noda kecil yang mungkin timbul dari kecipratan gitu ya, nggak sengaja. Sebaliknya, kata itu mengacu pada teroles kotoran yang besar, jenis kotoran yang ditimbulkan karena bergulir di lumpur atau kotoran. Ya. Banyak orang Kristen di Sardis itu menjalani kehidupan yang tidak berbeda dengan tetangga mereka yang penyembah berhala, tetangga mereka yang masih duniawi. Mereka sudah acuh tak acuh terhadap perintah untuk menjaga diri mereka supaya tidak dicemarkan oleh dunia, seperti yang diingatkan Yakobus itu, surat Yakobus 1 ayat 21. Yang keempat juga adanya kerentanan. Sewaktu sistem kekebalan tubuh seseorang itu rusak, perlawanannya terhadap penyakit itu menurun dan dia rentan terhadap penyakit itu. Secara rohani, nampaknya itulah yang menjadi situasi di jemaat di Sardis itu. Ketika kita mempelajari surat kepada jemaat itu, kita dikejutkan oleh kenyataan bahwa surat itu tidak menyebutkan percobaan dan kesusahan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat lainnya. Mereka tidak punya guru-guru palsu untuk ditentang. Mereka tidak dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Mereka tidak akan dicampakkan ke dalam penjara. Tidak ada seorang pun yang mati untuk iman. Mereka memiliki kedamaian. Tapi ya damai itu kan rest in peace gitu kan, sama aja istilahnya. Kedamaian kuburan yang ada di Sardis itu. Mereka masih berhimpun untuk beribadah. Tapi mereka tidak lagi secara militan berbagi iman mereka di masyarakat itu. Mereka hidup berdampingan dengan nyaman bersama tetangga mereka yang menyembah berhala. Mereka itu adalah orang yang tulus dengan kesaksian yang sekarat dan pelayanan yang membusuk. Mereka mungkin dianggap sebagai kelompok agama yang menyenangkan, tidak berbahaya, yang berkumpul di sudut jalan. Mereka sudah menandatangani fakta non-agresi dengan dosa itu. Jadi iblis tidak mengganggu mereka. Jemaat di Sardis itu mungkin sudah sakit parah, tapi Tuhan tidak akan menandatangani surat kematian sebelum dia mencoba bantuan nafas buatan secara rohani. CPR itu kalau secara dokter itu. Ya karena CPR itu singkatan dari cardiopulmonary resusitasi, jadi teknik pertolongan pertama yang memberikan sirkulasi dan nafas buatan untuk mempertahankan hidup pada orang yang tidak nafas lagi sebab jantungnya berhenti berdenyut. Jadi 20-50% itu mereka yang jantungnya berhenti berdenyut masih bisa dihidupkan dengan CPR kalau itu segera dilakukan. Tapi dengar himbauan Yesus ini, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Jadi apa yang masih tinggal adalah acuan kepada apa saja yang masih hidup di dalam jemaat itu. Setiap percikan kehidupan rohani yang tersisa di hati mereka, pengetahuan kebenaran mereka, dan orang-orang yang masih setia di dalam jemaat itu yang bisa memotivasi dan mendorong sisanya. Karena Yesus sudah menyebut mereka itu orang mati,
Tantangan Yesus untuk menguatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Mungkin muncul sebagai kejutan. Bagaimana bisa mereka itu mati dan juga belum mati? Kalau saya perluas gambaran orang yang terlihat sehat dan dokter yang tidak sensitif itu. Setelah dokter memberitahu orang itu, saudara ini orang mati yang tadi, dia berhenti sejenak dan kemudian pikir, tapi ada pengobatan baru yang radikal. Mungkin saja pengobatan itu akan menolong. Jadi gambaran saya tentu tidak sempurna karena tabib agung itu nggak pernah mengatakan mungkin ada harapan, tidak. Sebaliknya Yesus itu mengatakan ada harapan kalau engkau mau mengikuti perintahku. Jadi selalu ada harapan kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan. Apakah yang perlu dilakukan oleh para anggota jemaat di Sardis itu? Pertama, mereka diberitahu untuk bangun, sadar, mengenali. Yesus itu mengatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ungkapan Yunani itu yang diterjemahkan bangunlah itu menunjukkan tindakan terus-menerus, berkesinambungan. Mereka bukan hanya perlu bangun, tapi juga terus-menerus waspada. Ada yang pernah mengatakan kewaspadaan tanpa akhir itu adalah harga kebebasan. Jadi mereka harus bangun kepada kondisi rohani mereka. Sadar bahwa selama ini mereka hidup di atas kejayaan masa lalu dan mengenali bahaya rohani mereka. Kalau kita coba lihat di Efesus 5:14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Roma 13:11-14 juga mengatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi mempelajari masa lalu memang menarik, tapi hidup menurut masa lalu itu bencana. Yang kedua, mereka itu diperintahkan untuk mengingat, mempertahankan, dan bertobat. Yesus mengatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Selama ini mereka mengingat pujian yang mereka terima ketika seharusnya mengingat khotbah yang mereka dengar. Mereka perlu kembali kepada dasar-dasar iman dan berpegang teguh pada kebenaran-kebenaran itu. Kemudian mereka bisa bertobat dari perasaan puas diri dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan. Bagaimana kalau mereka mengabaikan perintah Tuhan? Yesus itu memperingatkan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Sebagaimana orang-orang Persia itu yang memanjat lereng gunung itu dan menyergap penduduk Sardis dengan tiba-tiba, begitulah Yesus akan datang ketika mereka tidak mengharapkan Yesus. Jika jemaat di Sardis itu tidak siap bagi kedatangannya, hasilnya akan jadi bencana. Sardis itu tidak siap bagi kedatangan Tuhan. Karena Yesus sudah mengungkapkan penyakit jemaat itu dan telah meresepkan obat penawarnya, Yesus bisa saja mengakhiri surat itu pada titik ini dengan janji untuk para pemenang, kan? Namun begitu, sebelum Yesus melakukan hal itu, Yesus ingin memberi pengakuan kepada satu kelompok khusus di dalam jemaat itu yang sudah saya acukan sebagai orang-orang yang sedikit yang masih setia. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, katanya. Allah selalu mempunyai hamba setia, walaupun itu sedikit. Di zaman kefasikan, Allah memiliki Nuh dan keluarganya. Di zaman penyembahan berhala, Allah memiliki Abraham dan keturunannya. Bahkan di Sodom dan Gomora, Allah itu memiliki Lot, orang yang benar kalau dicatat oleh Petrus di 2 Petrus 2 ayat 7. Yesus itu mengatakan Matius 7:14, karena sesaklah pintu
dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi meskipun demikian, Allah memiliki beberapa orang jemaat di Sardis yang tetap setia. Yesus itu berjanji, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Warna putih itu terkait dengan kemurnian, dengan suatu perayaan, atau dengan kemenangan. Karena orang setia yang sedikit itu sudah murni. Berjalan dengan Yesus dalam pakaian putih adalah ambil bagian di dalam kemenangan Yesus itu. Gambarannya adalah tentang raja yang menang dengan para sahabatnya setelah pertempuran dimenangkan. Kalau kita lihat di 2 Korintus 2:14 juga mengatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Yesus selalu menambahkan, karena mereka adalah layak untuk itu. Istilah ini tidak berarti bahwa Yesus selalu beberapa orang itu sempurna. Karena kita semua adalah orang berdosa. Dan itu tidak satupun dari kita layak mendapatkan berkat Tuhan sebetulnya. Tapi sebaliknya, kata-kata Yesus itu adalah ungkapan penghargaannya untuk usaha gagah berani yang dilakukan orang-orang yang masih setia ini di bawah keadaan yang sulit. Tidak mudah untuk setia ketika semua orang di sekitar kita, bahkan orang Kristen lainnya, tidak setia. Kita bersyukur kepada Allah untuk sedikit orang yang setia itu. Ketika standar dunia ini memburuk dan orang-orang itu bertambah jahat, orang jahat bertambah jahat, kan sama seperti yang dikatakan 2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat, penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Banyak orang angkat tangan dan menyerah. Tetapi orang setia yang sedikit itu selalu maju terus. Ketika di beberapa tempat lembaga perkawinan itu runtuh dan dosa seksual itu menjadi hal yang biasa, banyak yang orang mengatakannya, kenapa saya harus susah payah mencoba berbuat baik. Tetapi orang setia yang sedikit itu selalu menjawab dengan pertanyaan mengapa itu. Karena saya orang Kristen. Kita tetap setia. Ya, itulah jawabannya. Ketika ketidakpedulian dan perasaan puas diri memenuhi negeri itu, banyak orang merasa mudah melintasi jalan yang lebar, jalan yang populer. Namun orang setia yang sedikit selalu berkomitmen kepada jalan yang sempit, jalan yang mungkin sepi. Ya. Matius 7:13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita bersyukur kepada Allah untuk orang yang setia yang sedikit itu. Jemaat di Sardis ini bahkan memiliki sendiri orang setia yang sedikit. Orang-orang yang bisa diandalkan untuk selalu hadir dalam semua pelayanan ibadah. Orang-orang yang memberi sebagian besar uang. Orang-orang yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Orang-orang yang menarik sebagian besar orang untuk dibaptis dan dipulihkan. Para pengkhotbah kadang-kadang menjadi kecewa karena mereka melihat banyak orang yang nampaknya nggak terpengaruh oleh pesan Allah kan. Jadi pikirannya akan lebih baik bagi mereka untuk memperhatikan beberapa orang yang lapar dan haus dan kebenaran saja. Yesus tidak begitu. Dia beritakan terus. Terima kasih, kita bersyukur pada Tuhan untuk sedikit orang yang setia. Apa yang Yesus sedang katakan? Bahwa keadaan mayoritas orang di Sardis itu tanpa harapan? Tidak sama sekali. Kalau mereka mau bangun dan bertobat, mereka bisa memiliki berkat yang sama yang dijanjikan kepada sedikit orang yang setia itu. Dia katakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Bagi mereka yang menang, Yesus menjanjikan pakaian rohani. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Pakaian ini adalah pakaian yang sama yang dijanjikan kepada sedikit orang yang setia. Pakaian yang dibasuh dalam darah anak domba. Yesus menjanjikan para pemenang berkelanjutan yang penting.
Dia katakan apa? Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu adalah catatan tentang umat Allah yang setia dan disebutkan di dalam kitab suci. Di Mazmur contohnya, pasal 69 ayat 28, Maleakhi 3 ayat 16 mengatakan begini, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ibrani 12:23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Sewaktu Musa itu memohon kepada Allah bagi bangsa Israel, dia mengatakan apa? Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Jadi Allah menjawab di Keluaran 32:33, siapa yang berdosa kepadaku? Nama orang itulah yang akan kau hapuskan dari dalam kitabku. Jadi ketika 70 murid kembali dari perjalanan memberitakan kabar baik juga, Yesus itu mengatakan kepada mereka di Lukas 10, namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Begitu juga Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 3, Paulus menulis tentang kawan-kawan sekerja yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi dalam peristiwa hari penghakiman besar juga di Wahyu 20, kita itu baca, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Satu-satunya kelompok orang yang bisa masuk surga adalah mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, anak domba itu. Karena di pasal 21 ayat 27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian dan atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ketika kita diselamatkan, nama kita itu ditulis di dalam kitab kehidupan. Bagaimanapun kita harus mengerti bahwa nama kita itu akan dihapus kalau kita tidak tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat Yakobus 5:19-20, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi ini merupakan ayat yang sangat kuat tentang kemungkinan kemurtadan. Mereka yang menganut aliran tertentu ini mengalami kesulitan dengan ayat ini sebetulnya. Karena mereka pikirnya sekali selamat tetap selamat, jadi biar berdosa tetap selamat. Itu nggak bisa. Dosa tetap dosa di mata Tuhan. Dan dia tidak bisa selamat walaupun dia sudah Kristus. Akhirnya Yesus itu menjanjikan para pemenang suatu pengakuan khusus. Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Sewaktu pelayanannya di dunia, Yesus sudah membuat janji ini. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Kalau kita lihat Lukas 12:8-9, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Allah. Bukan Bapa juga, tapi malaikat-malaikat Allah. Ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Yesus mengakui nama kita. Ketika kita mendengar Injil, bertobat, mengakui iman kita kepada dia, dan dibaptis kan. Tetapi masih ada banyak lagi janjinya. Hampir tidak ada hari berlalu di mana kita tidak memiliki kesempatan untuk mengakui Yesus atau menolak Yesus. Terutama sekali ini benar bagi umat Kristen abad pertama yang berada di bawah tekanan terus-menerus untuk menyangkal Yesus dan mengakui ketuhanan Kaisar. Yesus ingin mereka tahu bahwa kalau mereka mengakui Yesus terus dengan berani, dia akan mengakui terus nama mereka di surga. Jadi
Terakhirnya dikatakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita tidak tahu bagaimana umat Kristen di Sardis itu menerima teguran Tuhan. Kita berharap hati nurani mereka tersentuh dan kehidupan mereka itu terpengaruh. Bukti menunjukkan bahwa jemaat di Sardis itu setidaknya tumbuh dalam jumlah. Sejarah itu menceritakan pembangunan sebuah gedung jemaat yang mengesankan dan para pemimpin yang luar biasa pada tahun-tahun kemudian. Namun begitu sekarang ini, kemuliaan masa lalu sudah lenyap untuk kota dan juga jemaat itu. Yang sisa hanyalah reruntuhan kota itu dan juga tidak ada jejak jemaat itu sekarang. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi dengan jemaat di Sardis itu secara keseluruhan, kita tahu apa yang terjadi dengan sedikit orang yang setia. Mereka berjalan dengan Yesus dengan pakaian putih, itu sudah pasti. Tantangan pelajaran ini adalah menjadi salah satu dari sedikit orang yang setia itu. Saya nggak tahu apakah jemaat di mana saudara-saudara itu melayani dan beribadah akan digolongkan sebagai hidup atau mati. Tetapi kita perlu bertekad bahwa saudara akan tetap hidup dalam pelayanan Tuhan. Menjaga pakaian saudara tetap bersih, sehingga suatu hari nanti saudara bisa berjalan dengan Yesus dalam pakaian putih itu. Dan marilah kita semua yang sudah menjadi jemaat Kristus itu, yang sudah dipanggil, dipilih, dan sudah bertobat itu mengingat penebusannya melalui perjamuan Tuhan yang kita senantiasa lakukan setiap hari pertama minggu.